Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, meskipun saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kali ini saya ingin membagikan cara bagaimana membuat lembar kerja peserta didik dengan menggunakan halaman Live Worksheet. Live Worksheet itu sendiri merupakan salah satu halaman atau situs yang menyediakan fitur di mana kita bisa mendesain soal, membuat soal dalam bentuk lembar kerja. Pada dasarnya halaman Live Worksheet ini bisa juga kita gunakan buat tugas atau mungkin membuat soal-soal ujian dan sebagainya, tes juga bisa. Jadi prinsip kerjanya ini adalah lembar kerja. Untuk Live Worksheet sendiri, syarat utama yang perlu kita persiapkan adalah sudah pasti yang pertama, yaitu harus connect dengan jaringan internet. Kemudian syarat yang kedua adalah punya email yang aktif. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke bagian pertama, bagaimana cara membuat akun Live Worksheet. Jadi sebagaimana yang diutarakan di awal tadi, syarat utamanya itu adalah kita punya email yang aktif dan harus connect dengan jaringan internet. Kalau syarat tersebut sudah dipenuhi, nah sekarang kita buka salah satu aplikasi browser. Boleh menggunakan Mozilla. Di sini saya punya Mozilla dan Google Chrome. Menggunakan Mozilla, boleh juga menggunakan Google Chrome, boleh Internet Explorer, asalkan itu aplikasi browser. Nah, sini saya coba pakai Google Chrome. Ini sudah terbuka. Nah, kita coba dulu. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana caranya membuat akun Live Worksheet. Langkah awal itu adalah kita ketik di sini liveworksheet.com, kemudian enter. Nah, tunggu sampai halamannya terbuka. Ini halaman Live Worksheet-nya. Syarat yang kedua adalah harus punya email yang aktif. Nah, kenapa demikian? Karena saat kita membuat akun pada halaman Live Worksheet itu kita akan diperintahkan untuk memasukkan email yang akan kita gunakan pada halaman Live Worksheet. Sekarang kita langsung saja buat akunnya. Nah, langkah yang berikut adalah klik tombol Teacher Access. Nah, ini pada bagian ini, klik tombol Teacher Access. Nah, ini akan terbuka. Jadi kalau kita baru mau buat akun, setelah terbuka tombol Teacher Access-nya, kita pilih ini dulu, Register. Nah, ini adalah halaman registrasinya. Silahkan kita isi apa-apa saja yang dibutuhkan untuk registrasi ke halaman Live Worksheet. Akun saya sebenarnya sudah jadi, tapi di sini saya hanya ingin memberi contoh. Nah, ini misalnya saya pakai seperti ini. Nah, ingat akunnya itu harus username akun itu harus 2 kata, kemudian dipisahkan oleh garis datar bawah, ya, bukan spasi. Harus menggunakan ini. Nah, makanya saya sini pakai underscore. Nah, ini. Oke. Nah, ini sudah ada infonya. Kita abaikan saja. Jadi infonya di sini bahwa nama ini sudah digunakan karena memang akun saya itu sudah ada dan nama penggunanya adalah ini. Kita abaikan saja. Nah, setelah itu sesudah kita isikan username, kita isikan password yang akan kita gunakan untuk akun Live Worksheet.
Misalnya passwordnya saya pakai ini. Kemudian ulangi lagi passwordnya, repeat password. Dan passwordnya harus sama, tidak boleh berbeda. Nah, ini kalau ini passwordnya berbeda pasti ada info ini. Nah, ini berbeda ya passwordnya. Ini saya tadi kelebihan. Nah, ini. Nah, kalau dia sama, dia akan berwarna hijau. Di sini kolom email kita masukkan email yang akan kita gunakan. Misalnya saya pakai email saya. Nah, jadi ini adalah email yang saya gunakan untuk akun Live4Sheet ya. Oke. Ulangi lagi emailnya di bawah. Jadi repeat email. Nah, sesudah itu geser ke bawah, ini ada pilih negara, kita negara mana. Yang pasti Indonesia ya. Tidak. Nah, mana Indonesia, cari Indonesia, huruf I. Ini dia Indonesia. Sudah pilih negara, lingkari ininya, captcha-nya. Klik captcha-nya. Nah, klik captcha-nya. Oke, sesudah klik captcha, centang ini, centang persetujuannya, persetujuan yang ditetapkan oleh syarat-syarat yang ditetapkan oleh Live4Sheet. Di sini ada isian juga di bagian kanan, namun ini sifatnya opsional, jadi tidak wajib. Ini ya, isiannya tidak wajib. Yang wajib itu adalah yang sebelah kiri ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengisi, silahkan isi pada bagian kanan, tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak mau mengisi, ya abaikan saja karena ini sifatnya opsional. Asalkan ini lengkap yang sebelah kiri. Nah, sudah itu centang bagian sini, kemudian klik register. Nah, klik register. Nah, ini muncul lagi infonya, username ini sudah digunakan. Karena memang akun saya sudah ada. Di sini saya hanya ingin memperlihatkan caranya membuat akun. Oke, sudah klik register, kita masuk di email yang kita gunakan tadi di halaman Live4Sheet. Kita masuk emailnya, karena di situ akan ada email konfirmasi untuk mengaktifkan akun. Nah, kita masuk ke email, kita cek kotak masuknya. Sekarang sudah terbuka kotak masuknya. Karena di sini email saya banyak, maka saya cari saja email Live4Sheet. Saya ketikkan di sini Live4Sheet. Tapi kalau kita baru buat pertama kali, biasanya emailnya itu muncul paling atas. Ini karena saya sudah lama buatnya, maka emailnya ini sudah terletak di bagian bawah. Jadi kalau mau dicari itu bisa makan waktu. Nanti email konfirmasinya itu seperti ini. Ini dia. Ini kita klik, kita buka emailnya. Kita buka emailnya. Sesudah kita buka emailnya, kemudian kita lihat isinya. Terima kasih sudah mendaftar pada halaman Live4Sheet. Silahkan ikuti tautan berikut untuk mengaktifkan akun Anda. Tautan yang dimaksud adalah ini yang di bawah. Nah, ini kita klik. Kita klik tautannya, kita akan langsung diarahkan ke halaman Live4Sheet lagi. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau akun kita sudah aktif, itu akan ada informasi bahwa akun Anda sudah diaktifkan. Sekarang karena akunnya sudah aktif, maka kita akan beranjak lagi ke langkah yang kedua. Bagaimana cara membuat soal pada halaman Live4Sheet. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua ya, yaitu bagaimana cara membuat lembar kerja pada Live4Sheet. Sekarang kita harus login ke Live4Sheet.
Jadi ingat username atau email yang kita daftarkan tadi dan ingat passwordnya. Nah, kalau email yang saya gunakan di sini adalah yang ini. Kemudian isi password, kemudian enter. Nah, sekarang kita sudah login, sudah di halaman Livevoxit, akun kita sudah terbuka. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah ini, klik menu ini, make interactive worksheet. Jadi klik ini, kemudian pilih get start. Nah, kita akan diarahkan ke halaman ini. Ini adalah halaman di mana kita mengupload soal yang akan kita gunakan. Nah, sebagai informasi tambahan lagi, sebelum kita membuat soal di Livevoxit, jadi sebenarnya kita tidak membuat soal di Livevoxit. Soalnya itu kita buat di aplikasi yang lain, misalnya Microsoft Word. Nah, itu kan umumnya tempat kita membuat soal Microsoft Word. Kemudian filenya itu kita konversi ke PDF, karena di sini Livevoxit itu hanya menerima format file PDF, JPG atau PNG. Dulu Livevoxit ini masih menerima file Word, tapi ketika ada perubahan, Word dihilangkan, yang ada hanya PDF dan format file bergambar. Nah, jadi kita buat dulu soalnya di Word, kemudian kita convert ke PDF format filenya, kemudian kita upload di sini. Nah, di sini saya sudah siapkan soalnya yang sudah saya convert juga ke PDF. Jadi tinggal memilih filenya. Nah, caranya adalah klik choose file. Nah, ketika kita klik choose file, maka kita akan dibukakan satu buah jendela di mana kita akan mencari di mana soal yang akan kita upload. Nah, di sini sudah ada. Ini soal yang saya maksud tadi. Jadi awalnya soalnya itu adalah file Word, kemudian saya convert ke PDF. Nah, yang kita upload adalah yang ini. Karena kalau Word tidak bisa, ya. Yang kita upload adalah ini, karena ini sudah dalam bentuk format PDF. Nah, kemudian setelah dipilih, klik open, kemudian klik tombol upload. Nah, soal itu akan terupload di sini. Nah, ini dia soalnya. Ini adalah soal yang saya buat. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita mengisi kunci jawaban. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara mendrag pada bagian titik-titik. Misalnya soal nomor 1. Kita drag pada bagian ini. Nah, setelah kita drag, langsung isikan saja apa kunci jawabannya. Misalnya di sini soalnya adalah dunia tumbuhan dikenal dengan istilah regnum. Arti jawabannya lantai. Nah, ini. Jadi hanya seperti itu. Itu kalau untuk isian soal jawaban singkat. Nah, kemudian soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Isilah nama kelas berdasarkan gambar. Nah, jadi lakukan lagi cara yang tadi. Drag dulu, kemudian ketik kunci jawabannya. Misalnya ini, drag bagian sini. Ini misalnya mamalia. Nah, kemudian ini amfibia. Kemudian ini Pisces, kelasnya Pisces. Nah, lanjut gambar yang berikut, ini Aves. Ini Aves. Kemudian ini reptil.
Itu kalau untuk membuat kunci jawaban soal-soal yang isian singkat. Nah, soal nomor 3 ini beda. Soal nomor 3 ini adalah menggeser gambar. Nah, kalau kita lihat soalnya, urutkan tahapan perkembangan pada katak berikut dengan cara menggeser gambar ke dalam kotak. Jadi, gambar ini digeser ke bawah sini. Nah, yang mana yang nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3, mana nomor 4. Nah, kalau ini caranya adalah drag dulu. Misalnya nomor 1 itu kan sudah pasti telur. Nah, berarti drag pada bagian ini, pada gambar telur, kemudian ketik drag titik 2 1. Nah, berarti ini nanti akan digeser ke sini, itu benar. Nah, kemudian pada kotak di bawah drag lagi begini, kemudian ketik drop titik 2 1. Sehingga kalau siswanya itu atau peserta didiknya itu menggeser gambarnya ke sini, maka jawabannya adalah benar. Kalau dia geser ke tempat lain, maka jawabannya itu salah. Nah, selanjutnya gambar kedua yang mana? Nah, sudah pasti yang ini. Gambar kedua itu adalah ini. Ini kita ketik drag 2. Kemudian bagian sini nomor 2 ini kita ketik lagi drop 2. Drop titik 2 2. Kemudian yang 3 yang mana? Yang 3 yang ini. Yang 3 yang ini. Ketik drag titik 2 3, kemudian ketik di sini drop titik 2 3. Nah, drop titik 2 3. Nah, kalau ini sama lagi langkahnya. Drag titik 2 4, kemudian drop titik 2 4. Jadi gambar yang akan digeser itu adalah drag, kemudian tempat untuk meletakkan gambar itu adalah drop. Nah, seperti itu. Itu untuk soal-soal yang seperti ini, menggeser atau memindahkan. Nah, ini ada lagi soal yang umum kita dapatkan biasanya ya. Ini multiple choice, pilihan ganda. Nah, kalau yang ini caranya itu adalah kita ketikkan di sini. Misalnya pada soal nomor 4 ini jawaban yang benar itu adalah jawabannya adalah A. Maka untuk jawaban benar itu kita ketik select titik 2 yes. Nah, ini jawaban benar. Untuk jawaban yang salah itu adalah select titik 2 no. Itu jawaban salah. Nah, karena ini salah semua berarti kita select no semua untuk jawaban yang di bawah. Supaya cepat kita copy ini, kemudian kita pastekan ke semua jawaban yang ada di bawah biar cepat. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Jadi yang benar itu adalah ini. Yang bagian poin A, select titik 2 yes. Jadi ketika siswa itu memilih A, maka jawabannya adalah benar. Nah, kemudian di sini ada soal dalam bentuk ini, memilih satu di antara dua. Misalnya pada soal nomor 5 ini, pada kedua gambar berikut, manakah tumbuhan monokotil dan yang mana dikotil? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah seperti ini. Ini kita ketikkan choose titik 2 bintang monokotil garing dikotil. Kenapa pakai bintang? Nah, bintang itu berarti menandakan bahwa itu adalah jawaban yang benar. Kalau yang tidak menggunakan bintang itu adalah jawaban yang salah. Itu kalau untuk ini. Soal-soal yang bentuknya seperti ini, yang memilih satu di antara dua atau di antara tiga. Nah, untuk yang sebelahnya berarti kebalikannya. Choose titik 2 monokotil garis miring bintang dikotil. Ini kan tumbuhan dikotil, ini monokotil, makanya diketik seperti itu. Nah, setelah itu
kita save ini ya. Nah, ini tombol save-nya. Ini kita klik save. Nah, sudah itu klik yes, I want to share my worksheet with other teacher. Ini klik saja ini, jangan ini, mending yang ini. Nah, kita akan lagi diarahkan ke halaman mengisi informasi soal. Di sini ada titel atau judul. Misalnya taruh saja soal IPA. Kemudian bahasa, kita pilih bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian di sini mata pelajarannya. Misalnya ini mata pelajaran kalau di SMP itu berarti IPA. Kemudian kelasnya, misalnya di sini kelas 8 misalnya. Kemudian ini konten judul utama itu tentang apa? Misalkan tentang biologi umum. Misalnya biologi umum. Ini isikan lagi ya biologi umum saja. Tidak apa-apa sama. Karena syaratnya itu semuanya harus terisi, tidak boleh ada yang terlewatkan. Nah, isikan di sini, diperkirakan saja kira-kira kelas 8 itu umur siswa itu sekitar berapa tahun. Intervalnya misalnya antara 12 sampai 14 tahun. Nah, kemudian isi deskripsi. Soal IPA biologi. Nah, deskripsi itu harus lebih dari 2 kata, karena kalau hanya 2 kata itu biasanya tidak terproses. Terserah Bapak Ibu, deskripsinya itu mau diisikan apa. Yang pasti dia harus lebih dari 2 kata. Ini tidak perlu, ini tidak perlu lagi dirubah, Langsung saja klik save. Nah, klik save. Nah, soal sudah tersave di akun worksheet kita. Di sini sudah ada linknya ya. Nah, tapi kita tidak pakai link yang ini. Kita akan gunakan link yang di custom. Kenapa demikian? Biasanya kita itu kan pakai batas waktu pengerjaan. Nah, karena kalau kita pakai ini itu biasanya terlalu umum. Nah, kalau kita pakai custom link, maka kita bisa atur berapa jam waktu untuk mengerjakannya dan kapan soalnya tersedia, dan nilai yang kita gunakan itu apakah desimal atau tidak, atau bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk membuat link custom atau custom link? Caranya adalah kita klik lagi ini. Nah, tombol yang ini kita klik, kemudian kita pilih my worksheet. Kita pilih my worksheet. Nah, di sini sudah muncul soal yang kita buat. Nah, ini soal yang kita barusan buat tadi ini ya. Bisa dilihat di sini infonya. Infonya itu soal IPA, bahasa Indonesia, kemudian kelas 8, kemudian konten utamanya itu adalah biologi umum. Nah, ini kita klik soalnya. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Sampai di sini kita klik lagi custom link. Klik yang ini ya, custom link. Nah, kita akan masuk ke halaman ini. Sini kita mengcustom bagaimana fitur soal yang kita buat. Jadi ini diaktifkan saja yang ini ya. Diaktifkan. Ini adalah ignore capital letter. Maksudnya siswa itu ketika mengisi biasanya itu kan ada yang lupa mana huruf besar, mana huruf kecil kayak tadi. Di soal nomor 1 itu jawaban yang saya pakai itu plantae dengan huruf P besar di bagian awal. Nah, nanti siswa itu kalau mengisi, kalau ini diaktifkan, ketika siswa mengisi menggunakan kata plantae tapi hurufnya huruf P kecil, itu akan tetap dibenarkan asalkan jawabannya sama ya. Itu maksudnya yang ini. Nah, ini kalau kita mau aktifkan berapa jam waktu pengerjaannya, misalnya 60 menit atau
biasanya itu umumnya 120 menit. Bukan ya, 90 menit. Nah, kemudian ini kalau misalnya kita mau sediakan soal ini di hari ujian, misalnya anggaplah misalnya tanggal 31 ya, 31 Agustus. Jadi soalnya itu tersedia tanggal 31 Agustus. Nah, di sini ada jamnya. Kita isikan jamnya. Misalkan jam 7 pagi sudah tersedia. Jam 7.00 sampai kapan? Sampai ini, sampai tanggalnya masih sama, hanya jamnya yang berubah. Misalnya ini harus lebih dari ini ya, harus lebih dari waktu pengerjaannya. Berarti misalkan jam 10:08 lah, oke, seperti itu. Nah, kemudian ini tidak usah dirubah. Ini send answer to the teacher. Ini agar nanti jawaban yang dikerjakan siswa itu langsung dikirimkan kepada kita sebagai gurunya. Ini tidak perlu, ini dilompat saja. Kita langsung ke sini. Nah, kalau kita mau pakai bilangan bulat untuk nilainya ini, maka ini dipilih yang ini. Kemudian kalau kita mau pakai angka desimal untuk nilainya atau skornya, maka pilih yang ini. Misalnya kita pakai yang angka desimal. Kemudian pilih skor maksimalnya, apakah mau pakai maksimal 10 atau 100. Biasanya kalau di sekolah itu menggunakan angka 10. Nah, kemudian show error. Jadi ini tampilkan jawaban yang salah. Ini kalau misalnya siswanya sudah selesai mengerjakan, maka hasilnya itu akan mereka lihat yang mana jawaban yang salah. Ini kalau diaktifkan, ini show right answer. Nah, ini akan muncul ketika siswa ini kalau diaktifkan saat siswa selesai mengerjakan itu, maka siswa akan melihat mana semua jawaban yang benar. Ya, jadi ini lebih baiknya diaktifkan saja. Nah, sesudah itu langkah terakhir adalah kita klik copy link. Nah, selesai. Selanjutnya bagaimana? Linknya kita pastekan, misalnya kita paste di Microsoft Word untuk menyimpan linknya, atau bisa juga kita langsung bagikan ke siswa, kita langsung kirimkan ke WA grup misalnya, bagikan link tersebut, kemudian sampaikan bahwa silahkan mengerjakan soal ujian atau soal apapun itu. Nah, kemudian serahkan linknya. Siswa akan langsung masuk ke halaman live worksheet dan langsung ke halaman soal yang kita buat. Nah, misalnya linknya kita paste di sini. Nah, ini sudah, ini adalah link soal yang sudah kita buatkan tadi. Agar tidak lupa, maka misalnya kita ketik di sini soal IPA biologi. Oke. Nah, sekarang bagaimana contoh kalau siswa yang mengerjakan? Nah, kita coba sama-sama. Jadi ini adalah linknya, saya copy dulu linknya. Kita lihat bagaimana tampilan soalnya saat siswa mengerjakan soal yang sudah kita buat pada halaman live worksheet. Nah, saya pastekan linknya di sini, kemudian saya enter. Oh, tidak bisa diakses ya, karena tadi settingannya itu. Nah, ketika siswa membuka link soal yang sudah kita buat, misalnya, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau dia menggunakan laptop, ini juga bisa dibuka lewat HP, dan ini sangat ringan ya, sangat ringan karena dia tidak menggunakan aplikasi apapun, hanya mengandalkan browser pada HP. Nah, ini tadi yang sudah kita buat, kolom-kolom untuk isiannya. Nah, sekarang kita coba kerjakan dulu agar kita tahu seperti apa siswa saat mengerjakannya. Misalnya ini, nah ini muncul waktunya ya.
Waktu pengerjaannya adalah 90 menit. Oke, kita coba kerjakan. Misalnya plantae, saya jawab. Ini misalnya mamalia, ini amfibia, ini Pisces, ini saya jawabannya saya buat salah, biar kita lihat nanti seperti apa kalau ada jawaban yang salah. Ini saya balik, ini reptilia, ini aves. Nah, ini sengaja saya isi jawaban yang salah. Nah, kemudian ini urutkan tahapan perkembangan pada katak berikut dengan cara menggeser gambar ke dalam kotak. Nah, ini menggeser. Nah, yang tadi kita buat dengan cara drag and drop. Nah, misalnya ini saya geser ke nomor 1. Aduh, nggak bisa. Ke nomor 1. Nah, kemudian ini ke nomor 2. Ini ke nomor 3. Nah, jadi seperti itu. Seperti itu pada saat siswa mengerjakan. Nah, ini pilihan ganda. Nah, pilihan ganda saya pilih nomor 4, itu A jawabannya. Nah, ini yang nomor 5 tadi, memilih satu di antara 2 atau 3 atau 4. Tapi soalnya ini memilih satu di antara 2. Nah, mana yang akan dipilih? Apakah monokotil atau dikotil? Saya pilih monokotil. Ini saya pilih dikotil. Nah, sesudah itu klik finish. Nah, sesudah klik finish, maka siswa itu akan diarahkan ke halaman untuk mengisi identitasnya. Jadi di sana saya isi nama. Nah, kemudian kelas misalnya kelas 8, mata pelajarannya adalah mata pelajaran IPA misalnya. Nah, kemudian klik send. Nah, itu akan terkirim ke akun worksheet guru. Nah, sekarang kita cek dulu apa terkirim atau tidak. Cara mengeceknya adalah seperti ini. Klik ini. Nah, akan muncul notifikasi. Tandanya adalah ini, ada tanda lonceng warna kuning. Itu kalau ada itu berarti ada notifikasi. Nah, notifikasi apa itu kita lihat sama-sama. Nah, ini yang tadi saya coba kerjakan. Jadi Aan Febriawan mengirimkan tugas ke mailbox Anda. Nah, ini skornya sudah muncul. Skornya itu adalah 8,5 karena tadi ada yang saya sengaja isi salah biar kita lihat seperti apa bentuknya kalau ada jawaban salah. Nah, jadi kita tinggal melihat skornya, tidak perlu lagi memeriksa jawabannya, asalkan kunci jawabannya kita sudah buat. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tinggal melihat di sini, kita tinggal melihat hasil kerja siswa seperti apa, berapa skornya. Jadi kita tinggal mengumpulkan nilainya. Sangat praktis dan sangat menghemat waktu, dan juga penggunaannya ini sangat mudah dan cukup membantu dalam proses belajar online di saat pandemi seperti ini, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi memeriksa puluhan lembar kerja siswa atau soal yang dibuat oleh siswa, yang dikerjakan oleh siswa. Bapak Ibu tinggal mengumpulkan nilai dari hasil pengerjaan tugas-tugas tersebut atau soal-soal ujian tersebut. Nah, jadi mudah-mudahan melalui video tutorial ini kita semua sama-sama bisa mengaplikasikan live worksheet dan bisa menghemat sedikit waktu dalam hal memeriksa lembar kerja peserta didik. Oke Bapak Ibu, demikian apa yang bisa saya bagikan, saya share
Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan semoga bisa diaplikasikan terutama dalam menghadapi semester ganjil di depan. Semoga ini sudah bisa digunakan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa membantu terutama dalam proses belajar mengajar secara online, sehingga waktu Bapak Ibu bisa sedikit hemat dalam hal memeriksa soal-soal lembar-lembar kerja maupun ujian-ujian tes ujian dari siswa yang diberikan kepada siswa. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai bagaimana cara membuat soal pada halaman live worksheet. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjalankan pelatihan dan saya sampaikan bahwa katanya kalau kita memiliki aturan dalam pembelajaran masa pendidikan, saya juga banyak memberikan arahan dan berharap sambil menunggu beberapa bulan lagi kita laksanakan kegiatan ini yang kurang lebih 2 jam ya kurang lebih 2 jam yang kemudian nanti dari pengajian ini dimulai oleh Bapak Surya bersama dosen dari Berlaku Fakultas Kedua dan Pendidikan di dengan syarat kita harus connect dengan internet, kemudian punya email yang aktif. Dan saya rasa Bapak Ibu di sini juga pasti sudah punya ya email yang aktif. Jadi kita belum aplikasinya nanti akan muncul halaman. Saya mau ini Bapak Ibu pemeriksaan karena dia sudah secara otomatis sudah tinggal